Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga malam ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita sebuah perkumpulan, sebuah pertemuan yang insyaallah penuh dengan keberkahan, duduk di majelis ilmu. Semoga langkah-langkah kita menuju masjid dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menjadi timbangan kebaikan kelak pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian salawat dan salam atas nabi kita tercinta, kekasih kita, panutan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita, di mana kita terhenti pada faraid al-wudu. Kita selesai di faraid al-wudu, masuk kepada sunanul wudu, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah, yang pertama sekali adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah adalah qaul bismillahirrahmanirrahim atau qaul bismillah, disebut dengan tasmiyah. Saat ingin memulai, maka disunnahkan mengucapkan bismillah berdasarkan sebuah hadis dengan sanad yang dhaif. Akan tetapi Syekh memberikan komentar di sini, li kathrati turuqihi ra'a ba'du ahli ilmi al-amala bihi. Karena banyaknya jalur periwayatan hadis ini, maka sebagian ahlul ilmi melihat boleh beramal dengan hadis tersebut. Apa hadisnya? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Artinya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Hadis ini sekali lagi sanadnya dhaif, lemah, akan tetapi karena banyaknya jalur periwayatan, maka sebagian ahlul ilmi melihat boleh mengamalkannya. Ini dalam ilmu hadis dibahas, dalam ilmu mustalahul hadis dibahas apabila hadis tersebut sanadnya dhaif, akan lemah, dhaif itu lemah, akan tetapi banyak periwayatannya.
bukan hanya dari satu jalur sahabat saja. Ya, maka derajatnya akan naik kepada al-hasan li ghairihi. Disebut dengan hadis hasan li ghairihi. Baik, ini yang pertama para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memang dalam memulai sesuatu disunnahkan kita bukan hanya wudhu saja. Apa saja disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Ya, memulainya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah petunjuk atau baiknya ajaran agama Islam. Ya. Baiknya ajaran agama Islam atau isyarat, memberikan isyarat bahwa agama Islam ini agama yang sangat baik karena mengajarkan kepada pemeluknya untuk memulai sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah. Terkhusus dalam pembahasan kita ini adalah wudu. Seseorang yang ingin berwudu, maka di saat ingin memulainya disunnahkan baginya untuk mengucapkan bismillah. Kemudian yang kedua, ghaslul kaffaini thalathan qabla idkhalihima fil ina idza istayqadha min naum. Membasuh kedua telapak tangan, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke bejana, atau mungkin bahasa kita ember ya. Sebelum memasukkannya ke ember apabila dia bangun tidur. Ya, baru bangun tidur ingin berwudu, maka disunnahkan untuk membasuh tangannya terlebih dahulu. Berdasarkan apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina ma batat yaduhu." Artinya, apabila seorang di antara kamu bangun tidur, maka janganlah langsung dia masukkan tangannya ke dalam bejana, dalam ember. Tapi apa? Sampai dia mencucinya 3 kali. Kenapa? Karena kata Nabi, sesungguhnya dia nggak tahu tangannya tersebut bermalam di mana. Ini kenapa disebutkan bermalam? Karena memang manusia itu kalau malam tidur gitu. Bukan berarti ketika bangun tidur siang nggak dianjurkan untuk cuci tangan, tetap dianjurkan. Karena ilatnya adalah kita nggak tahu tangan itu berada di mana saat kita tidur. Bisa jadi tangan kita saat tidur itu menyentuh najis. Menyentuh najis. Maka Nabi anjurkan kepada kita, siapa saja yang bangun tidur itu kalau ngambil wudhu jangan langsung celupkan tangannya ke ember sampai dia cuci dulu 3 kali. Ini menunjukkan jamaah, agama kita, agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersih, untuk bersih. Sampai masalah wudhu, masalah tangan yang tidak diketahui di mana keberadaannya saat tidur, dianjurkan untuk dicuci. Ya, jadi alhamdulillah agama Islam itu mengajarkan kepada kita pemeluknya untuk senantiasa bersih. Syekh berikan komentar di sini. Wa illam yakun qad istiqadha min naum fala mani'a min an yudkhila yadahu fil ina wa yarfa'a biha al-ma' liyaghsil kaffayhi thalathan sunnatal wudu'.
Artinya kalau dia bukan bangun tidur, maka nggak mengapa dia masukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian dia ambil air langsung, ya, dia cucikan tangannya. Dia ambil air, cucikan tangannya 3 kali. Bedanya apa ini? Dari yang pertama. Yang pertama, jangan celupkan air. Ya, kalau yang kedua, kondisinya enggak bangun tidur, maka boleh celupkan langsung tangan. Begitu. Di sini ada perdebatan yang sangat sengit di kalangan para ulama. Kenapa saya harus sampaikan? Karena memang termasuk amanah ilmiah, saya harus sampaikan. Terkhususnya dalam madhab yang dianut oleh orang-orang Indonesia, madhab Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu juga tidak dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena ketika tangan dicelupkan ke dalam air, maka air itu dengan sendirinya berubah menjadi ma'al musta'mal. Ini barangkali yang belajar fikih Syafi'i mengerti ini. Ya. Maka sengit perdebatan para ulama kita terdahulu dalam masalah ini. Sebagian mengatakan boleh berdasarkan hadis ini, ya, karena Nabi sebutkan kalau bangun tidur. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau nggak bangun tidur boleh celupkan tangan langsung. Maka ini dibantah oleh sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i. Mereka katakan tidak, karena kalau dicelupkan air langsung, maka air itu berubah menjadi al-ma' al-musta'mal. Apa al-ma' al-musta'mal itu? Air yang sudah dipakai, disentuh. Menurut mazhab Syafi'i, al-ma' al-musta'mal makruh untuk digunakan berwudu. Dibantah lagi, Pak. Nah, inilah fikih tadi. Dibantah lagi. Kata sebagian ulama yang tidak setuju dengan pandangan ini, mereka katakan begini. Tidak. Karena pada hakikatnya air itu semuanya musta'mal ketika digunakan berwudu. Nah, ini makin bingung ini kayaknya. Kok bisa air itu dikatakan musta'mal semuanya? Iya. Maka kita berikan contoh. Saya, ketika saya membasuh tangan saya dari mulai jari sampai siku-siku, kira-kira air yang membasahi jari saya yang menyentuh terus ke sini disebut air apa? Musta'mal, kan gitu Pak ya. Maka nggak ada air itu kecuali musta'mal. Kalau seandainya al-ma'ul musta'mal itu digunakan, tidak boleh digunakan untuk berwudu, maka tidak ada air yang bisa digunakan. Karena air itu sebelum dia menyentuh siku-siku, dia menyentuh jari di luar. Paham ya? Logikanya seperti itu. Baik, ini sedikit menyampaikan perdebatan para ulama dalam masalah ini. Intinya, sebagian mengatakan boleh menggunakan air musta'mal dalam berwudu, dalam hujjah, karena tidak mungkin air tersebut tidak musta'mal. Sedangkan pendapat kedua, tidak boleh dalam artian makruh, tidak sampai kepada derajat haram, makruh menggunakan air yang musta'mal untuk berwudu. Ya. Silakan menurut pendapat mana kita berpegang, karena masing-masing menggunakan dalilnya masing-masing. Berdasarkan hadis ini, ya, disebutkan oleh Syekh di sini, kita kembali bahwa boleh seseorang yang tidak bangun tidur untuk mencelupkan langsung tangannya ke air, ya, karena larangan Nabi tersebut hanyalah khusus kepada orang yang kondisinya bangun tidur. Kalau tidak bangun tidur maka dibolehkan, begitu. Maka saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang disebutkan oleh Syekh. Kalau bapak-bapak berselisih dengan saya dalam masalah ini, maka ahlan wa sahlan, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, as-siwak.
Yang ketiga adalah bersiwak. Saya ingin jelaskan siwak itu di zaman Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam tidak seperti siwak di masa kita, menggunakan sikat gigi buatan kemudian pasta gigi. Kalau dahulu siwak itu hanya menggunakan akar pohon. Mungkin nggak asing lah bagi kita saat ini karena banyaknya kaum muslimin yang sudah mulai menggunakan siwak tersebut. Insya Allah kita akrab dengan siwak itu. Maka bersiwak, ya bersiwak berarti masuk kepadanya siwak yang dimaksud Nabi, atau maaf, siwak yang ada di zaman Nabi juga mencakup siwak yang ada di zaman kita, menggunakan sikat gigi dengan odol giginya masuk ke dalamnya. Yang penting siwak maknanya adalah membersihkan gigi. Ya, jadi menggunakan siwak yang dengan akar kayu itu boleh, menggunakan siwak dengan siwak modern sekarang juga boleh, karena intinya adalah membersihkan mulut dan membersihkan gigi. Nah, bersiwak termasuk bagian dari sunnah wudhu. Seorang yang berwudhu disunnahkan baginya untuk bersiwak. Ini ma'asyiral ikhwah adalah sunnah yang mulai redup di kalangan kaum muslimin. Ini terus terang kita sampaikan, bahkan terkadang kita pun ya meninggalkan sunnah ini. Maka tugas kita untuk menghidupkannya kembali, untuk bersiwak di saat berwudu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya aku akan perintahkan kepada mereka bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu. Lafaz ini dipahami oleh para ulama, Nabi hanya sebatas menganjurkan untuk bersiwak, tidak sampai derajatnya kepada mewajibkan. Karena kata beliau, laula an asyqa, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Berarti pemahamannya bagaimana? Berarti Nabi ingin anjurkan umatnya untuk bersiwak setiap kali wudu, walaupun anjuran tersebut tidak sampai derajatnya kepada wajib. Kalau sampai kepada wajib, maka tentu memberatkan. Baik, yang keempat, al-madmadah. Al-madmadah itu tahrikul ma fil fami fi shidqin ila shidqin. Mengguncangkan air di mulut ya ke pipi sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri. Kalau bahasa kitanya kumur-kumur. Ya Pak ya. Repot betul nih ya. Guncangkan air ke kanan ke kiri, kumur-kumur bahasa kita. Madmadah. Nah, ini juga termasuk sunnahnya wudu. Dalilnya mana? Dalilnya idza tawadda'ta famadmid. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 144. Artinya Nabi berkata, kalau engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Kalau engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Kemudian yang kelima, al-istinsyaq. Al-istinsyaq atau al-istinthar. Apa itu? Jadbul ma bil anfi wal istinthar tarhuhu binafasin. Mengambil air, memasukkannya ke dalam hidung. Ya, mengambil air masukkan dalam hidung. Itu disebut dengan al-istinsyaq. Ini juga sunnah dalam berwudu. Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasa'i
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Maka maksimallah dalam melakukan istinsyaq. Nabi yang perintahkan ini. Masukkan air ke dalam hidung. Ya. Kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Kalau berpuasa, maka tidak dibenarkan untuk mubalaghah fil istinsyaq. Mubalaghah itu diterjemahkan berlebihan. Ya. Tidak dibenarkan berlebihan memasukkan air ke dalam hidung karena dikhawatirkan akan kebablasan kekerongkongan. Kan gitu ya, sehingga membatalkan puasa. Nah, ini Nabi alaihi salatu wasallam pesan ke kita pada umatnya, baligh fil istinsyaq, maksimalkanlah istinsyaq itu illa an takuna shaiman, kecuali ketika kamu sedang berpuasa. Maka istinsyaq itu masuk bagian sunanul wudu, masuk bagian sunnah-sunnah berwudu. Keenam, takhlilul lihyah. Takhlil al-lihyah artinya menyela-nyela jenggot. Ya, menyela-nyela jenggot. Liqauli Ammar bin Yasir, berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir, wa ma yamna'ani wa laqad ra'aitu Rasulullah yukhallilu lihyatahu. Saat dia berwudu, ini ada kisah yang dialami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Saat berwudu, dia menyela-nyela jenggotnya. Ketepatan jenggot Ammar bin Yasir itu lebat. Dia sela-sela gitu supaya masuk air tersebut ke menyentuh jenggot-jenggotnya. Maka perbuatan ini dianggap aneh saat itu. Maka Ammar bin Yasir berkata, kenapa aku tidak lakukan, sedangkan aku langsung melihat Rasulullah mentakhlil atau menyela-nyela jenggotnya saat berwudu. Ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki jenggot yang lebat. Ya. Kalau orang Indonesia sulit punya jenggot yang lebat. Jenggotnya seperti saya inilah, atau kayak bapak itu agak lebat sedikit kan. Jarang yang bisa lebat kan. Kalau bisa, masya Allah, bagus, sunnah. Jangan dicukur. Ya Pak ya, biarkan aja jenggotnya. Karena Nabi kita berjenggot. Nah, mentakhlil lihya, menyela-nyela jenggot saat berwudu adalah bagian dari sunnah Nabi. Ya, bagian dari sunnah Nabi. Bagi teman-teman atau bapak-bapak, para ikhwah yang nggak punya jenggot juga nggak mesti harus membeli obat. Ya Pak ya, saya nggak ada jenggot nih, mau nyontoh Nabi, mau kayak Nabi biar punya jenggot, beli obat supaya jenggot. Akhirnya tumbuh satu-satu, satu di pipi, ya alami aja. Tumbuh alhamdulillah, enggak tumbuh alhamdulillah. Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh, al-ghaslu thalathan. Idh al-fardu marratan wahidatan wat-tathlithu sunnah. Mencuci semua anggota wudu, dengan banyaknya 3 kali. Karena yang diwajibkan itu hanya 1 kali, sedangkan bilangan 3 kali itu adalah sunnah. Saya ingin karena ini banyak yang salah paham dalam menghitung jumlah, apakah 3 kali, apakah sekali. Jadi bapak-bapak, barakallahu fikum, saya berikan contoh saat membasuh tangan. Kapan kita dikatakan membasuhnya 1 kali?
Apakah ketika kita memasukkan air ke, kalau kita pakai keran ya, ke keran wudhu, itu dianggap sekali, atau sekali itu ketika kita telah membasuhnya dengan sempurna semua, baru dianggap satu kali? Mana yang benar nih? Hah? Baik. Yang benar itu dihitung dia satu kali saat dia sudah membasuhnya keseluruhan, walaupun berulang-ulang gininya. Paham Pak ya? Paham gak nih? Walaupun dia berulang-ulang memasukkan ke keran, karena orang begini ya, tapi saat satu kali nggak terbasuh sebelah sini, dua kali belum terbasuh juga lagi sempurna, ketiga kali baru sempurna, berarti masih satu kali dihitung itu. Nah, ini cara memahaminya. Nah, satu kali hukumnya wajib. Kalau kita mau tiga kali, berarti kita melakukan sunnahnya, ya. Maka berwudu, pastikan anggota wudu tangan misalnya itu memang terbasuh dari mulai ujung jari sampai siku-siku, ya. Baru dihitung dia sekali. Kalau mau sunnahnya, basuh berikutnya dua kali dan tiga kali, begitu seterusnya. Yang kedelapan, mashul udhunaini zahiran atau batinan li fi'li rasuli sallallahu alaihi wasallam dzalika. Mengusap kedua telinga, baik yang zahir, yang tampak ini, maupun yang batin, yang di dalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Saya tersentuh dengan ucapan Syekh ini. Ucapan apa itu? Ucapan karena Nabi melakukan hal itu. Hampir saja saya membasuh telinga itu sampai kepada membasuh leher. Tapi karena Nabi hanya membasuh telinga saja, akhirnya leher tidak saya basuh. Paham Pak ya? Baik. Kata-kata karena Nabi melakukan itu, ini adalah perkataan yang agung sekali, yang menyentuh sekali. Karena banyaknya di antara kaum muslimin yang mulai melakukan sesuatu yang sama sekali tidak dilakukan Nabi. Ya, ini mohon dimengerti, mohon dipahami. Pak atau teman-teman sekalian, yang seumuran saya panggil teman-teman, yang di bawah saya adik-adik, yang lebih tua dari saya panggil bapak. Kalau seandainya logika berpikir kita yang kita bawakan di dalam melakukan ibadah, saya yakin nih, berwudu itu nggak cukup hanya membasuh muka, tangan, kepala, telinga, kemudian kaki. Saya yakin nggak cukup. Karena yang paling bau dan yang paling kotor itu bukan itu, Pak. Paham ya? Yang paling bau di antara tubuh kita itu yang terhimpit-himpit. Mohon maaf nih, seperti ketiak, ya kan Pak ya? Kenapa nggak Nabi basuh ketiak itu? Dan maaf, kenapa kita nggak basuh aja ketiak saat berwudu? Siapa tahu jawabannya? Yang tahu saya kasih hadiah. Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa Nabi nggak basuh ketiak saat berwudu? Maaf, kenapa kita nggak basuh ketiak saat berwudu? Hah? Masya Allah. Karena Nabi nggak ngajarin itu ke kita, nggak ngajarin itu kepada sahabatnya juga nggak nyampaikan itu kepada tabiin. Akhirnya kita pun nggak dapat bahwasanya Nabi nggak melakukan itu. Maka saya katakan perkataan Syekh ini menyentuh saya, ya, perkataan karena Nabi melakukan itu. Allahu Akbar ya. Maka saya katakan kalau seandainya logika kita yang kita bawakan dalam bersih-bersih saat mau sholat, saya yakin yang kita lebih bersihkan itu adalah sesuatu yang lebih
kotor dan lebih bau di tubuh kita. Tapi ya alhamdulillah karena ada petunjuk dari Nabi, maka kita melakukan dan mencukupkan apa yang ditunjukkan Nabi kepada kita dan tidak melebihinya dan tidak pula menguranginya. Kemudian yang kesembilan, takhlil al-asabi' fil yadaini war rijlain. Menyela-nyela jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki. Saat membasuhnya menyela-nyela jari tangan maupun jari kaki. Ini juga sunnah yang hampir punah. Ya, sunnah yang hampir punah di sebagian kalangan kaum muslimin. Karena saya lihat apalagi yang menggunakan keran saat berwudu, menyentuh kaki aja udah malas lagi, apalagi yang agak-agak besar perutnya. Ya Pak ya, mohon maaf nih Pak ya. Ya agak besar perutnya agak sulit untuk tunduk. Akhirnya kakinya aja yang disentuh-sentuhkan ke air keran tersebut. Padahal Nabi melakukan lebih dari itu. Nabi itu satu-satu jemarinya dia sentuh. Dia selah-selah itu gini ya, menyela-nyela. Ya. Itu dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam. Sementara sebagian kaum muslimin saya lihat apalagi menggunakan keran ya berwudunya atau menggunakan gayung, ambil air, siramkan ke kaki, bahkan yang lebih tidak sesuai dengan contoh dari Nabi, ada yang menyatukan kakinya kemudian disiram dua-dua. Ini dapat dari mana ini? Ya Pak ya, jangan ini. Disatukan kakinya, disiram dua-dua. Jangan, satu-satu. Kanan dulu, baru kiri. Selesaikan kanan, mau satu kali dengan sempurna silakan, mau dilebihkan sampai 3 kali silakan, karena itu sunnah. Kemudian baru kiri. Kemudian di sela-sela kaki tersebut atau jari-jari tersebut. Dalilnya mana? Berdasarkan apa kita mengatakan itu? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis. Beliau katakan, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaik." Kalau engkau berwudu, maka sela-selalah jari jemari tanganmu dan jari jemari kakimu. Nah, ini dasarnya. Akhirnya kita pun melakukan hal tersebut. Kemudian yang ke-10, at-tayammunu wa huwal bidayatu bil yamin fi ghaslil yadaini war rijlain. Nah, ini yang barusan saya singgung. Mendahulukan yang kanan. Ya, mendahulukan yang kanan saat membasuh tangan dan kaki. Ini dia. Jadi udah kita singgung tadi ya, mendahulukan tangan kanan dulu baru tangan kiri. Selesaikan tangan kanan satu-satu dulu. Selesai baru masuk tangan kiri. Nah, kalau tangan alhamdulillah saya nggak pernah lihat orang yang langsung dua-dua cuci tangan. Nggak ada Pak ya, alhamdulillah. Kalau kaki saya sering Pak, terus terang ini. Kalau kaki sering itu, nggak tahu apakah karena pengen buru-buru atau memang nggak punya ilmu dalam masalah itu. Nah, sekarang saya kasih tahu ilmunya. Ternyata yang benar itu satu-satu. Kanan dulu, selesai baru kiri. Jangan kedua-duanya ambil gayung, siram, terus lari. Jangan Pak ya. Udah tahu kan? Ini anak-anak nih, adik-adik ini ya. Ya sering kan adik-adik itu ya? Nah, itu. Besok jangan lagi deh ya. Sesuai dengan sunnah Nabi supaya lebih berkah insyaallah taala. Dan berdasarkan dalilnya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Kalau kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan kalian. Wa qauli Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Artinya, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Aisyah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang kanan, baik dalam memakai sendal, juga menyisir rambut, dan juga berwudu, bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan semua perkaranya.
Nah, ini menunjukkan memulai sesuatu dengan yang kanan itu hukumnya sunnah. Memberi dengan yang kanan, mengambil juga yang kanan. Jadi kalau orang tua kita dulu Pak, saya masih kecil itu, biasa kan budaya kaum muslimin di Indonesia kalau lebaran itu ada THR Pak ya. Kumpul keluarga itu, yang kecil-kecil dipanggil. Alhamdulillah saat itu saya kecil, jadi saya dapatlah panggil. Itu kalau megangnya tangan kiri Pak, ngambil tangan kiri, orang tua saya marah itu. Nggak boleh, kanan. Jadi orang tua kita ternyata sudah membudayakan yang kanan dari dulu ya Pak ya. Walaupun sebenarnya orang tua kita nggak tahu ternyata itu sunnahnya Nabi. Saya pernah tanya itu Pak ke orang tua, kenapa Mak ya? Kok harus yang kanan? Ya udah memang begitu dari sononya. Ya. Udah begitu dari sononya. Jadi ternyata ada sunnahnya dari Nabi. Nabi selalu mengedepankan yang kanan saat pakai sendal. Jadi pakai sendal itu nanti kalau keluar usahakan yang kanan dulu. Kemudian saat menyisir rambutnya, ya, yang kanan. Gimana tuh kalau rambutnya? Hah? Berarti rambut Nabi itu menganan ya. Baik. Wa tuhurihi, dan bersucinya, berwuduknya atau mandi wajibnya, menyiramkan yang terlebih dahulu bagian yang kanan. Begitu. Cukup sampai situ? Ternyata tidak. Wa fi sya'nihi kullihi, kata Aisyah, dan seluruh urusan Nabi biasanya Nabi dahulukan yang kanan. Baik, ini termasuk sunnah dalam berwudu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11. An yabda'a fi mashir ra'si bimuqaddamihi. Hendaklah dia memulai membasuh kepalanya dengan muqaddam ra'sihi. Ini muqaddam itu ini Pak, rambut kepala yang ada rambut pertama ini muqaddam, disebut dengan bahasa Arabnya muqaddam. Kalau bahasa Indonesianya nggak tahu saya apa Pak bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia apa? Jidat ya, jidat ini jidat. Ini dia yang ada rambutnya ini. Batok kepala. Awal batok kepala. Nah, Nabi memulainya dengan itu. Dalilnya mana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbar. Ini saya praktekkan. Bada'a bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma. Saya buka maaf ya. Nabi membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Saya sebutkan hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Dengan kedua tangannya, fa'aqbala bihima. Dia mulai dari sini, kemudian dia tarik sampai ke belakang, wa adbara. Ya. Thumma raddahuma. Kemudian dia balikkan kembali ke depan. Bada'a bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma. Kemudian dia kembalikan lagi. Begitu cara Nabi alaihi salatu wassalam membasuh kepalanya. Pertemuan yang pertama, kalau saya tidak silap, ini sudah saya jelaskan dan sudah saya sampaikan juga pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Sudah Pak ya? Baik. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan orang-orang yang dan ulama-ulama mengikuti beliau rahimahullah mengatakan cukup membasuh beberapa helai rambut saja dari kepala. Ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sering kita lihat. Ya, dia sentuhkan air, kemudian dia basuhkan kepala. Ini sering kita lihat. Kalau gitu ya. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Berdasarkan dalil apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan. Beliau memahaminya bahwa ba di situ, huruf ba di situ menyatakan sebagian bi ra'sihi,
Menyatakan sebagian, maka membasuh kepala itu cukup sebagian kepala saja, tidak menyeluruh. Tapi teman-teman dan bapak-bapak semuanya, ada hadis Nabi dalam hal ini yang lebih tepat dan lebih benar dari praktiknya Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak salah. Ini harus kita sampaikan. Walaupun yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan para pengikutnya dari kalangan para ulama itu tidak salah. Namun ada yang lebih tepat dan ada yang lebih benar dalam hal ini, yaitu hadis yang barusan kita sampaikan. Apa itu? Nabi menggunakan kedua tangannya, kemudian memulainya dari awal kepala, menariknya ke belakang, kemudian memulangkan lagi ke depan. Selesai. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 32. Silakan rujuk bagi siapa saja yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 32, silakan lihat. Baik, selanjutnya an yaqula ba'dal wudu. Hendaklah dia berucap setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Atau atau hendaklah dia berkata asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawwabin, kemudian mengucapkan Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Artinya, maka kalau demikian, setelah dia memperbaiki wudunya, kemudian selesai wudu, dia ucapkan doa ini, kata Nabi, akan dibukakan kepadanya pintu-pintu surga yang 8. Berapa? 8, Pak ya? Maka dia akan masuk ke dalam pintu surga yang mana dia suka. Hadisnya riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan riwayat Al-Imam Ahmad rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Maka sunnahnya setelah berwudu membacakan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah wudu. Selesai kita dari sunanul wudu. Ada berapa, Pak? Ada 12 ya. Kalau mengusap kepalanya begini dari mulai belakang, dari mulai depan ke belakang, kemudian balikkan ke depan, kemudian mengikut sertakan telinga, ini benar. Kemudian cara yang kedua, memisahkannya. Kepala dulu, selesai, kemudian mengambil air, kemudian membasuh telinga. Ini juga benar. Ya, ini juga benar. Silakan mau pilih yang mana. Ya, bapak-bapak bebas karena itu sama-sama benar. Boleh kedua-duanya. Berapa menit lagi, Pak? 6. Saya mulai sambung sedikit ya untuk makruhat wudu sebelum nanti kalau ada pertemuan insyaallah kita ulang. Makruhatuhu, makruh dalam berwudu. Yang pertama, at-tawaddu'u fil makan an-najis lima yukhsha an yatatayar ilaihi minan najasah. Artinya, ya termasuk makruh wudu itu berwudu di tempat yang ada najisnya. Berwudu di tempat yang ada najisnya. Karena dikhawatirkan air yang jatuh tersebut menyentuh najis kemudian menyentuh kita, baik menyentuh tubuh maupun menyentuh pakaian. Maka ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Ya, dihindari sekuat mungkin.
Kemudian saya ingin mengajak kita semua berpikir, makruh hukumnya apa? Artinya apa, Pak? Makruh definisinya apa? Definisi secara bahasa. Hal yang dibenci, Pak ya. Suatu yang dibenci. Berarti ada yang membenci dong. Siapa yang membenci, Pak? Allah. Yang membenci Allah dan Rasulnya. Jadi supaya kita jangan, wah kan cuman makruh tok. Ini dia. Makruh tok ya. Ini bahasa-bahasa yang harus, pemahaman-pemahaman yang harus kita jauhkan lah kita dari sini. Makruh itu definisinya secara bahasa artinya dibenci. Kalau dibenci berarti ada yang membenci. Siapa yang membenci? Allah. Masa kita melakukan sesuatu yang dibenci Allah? Oke lah Pak, saya sepakat sama Bapak bahwa hukum rokok makruh. Gak apa-apa, saya sepakat lah. Apa artinya? Rokok yang benci siapa? Allah yang benci. Yang benci siapa? Allah yang benci, Pak. Saya sepakat sama Bapak hukum rokok makruh. Ya. Iya, baik. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu macam-macam yang makruh seperti itu. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Iya, baik. Sebelumnya saya akan sebutkan makruh. Definisi makruh menurut para ulama. Makruh terbagi dua. Ada disebut dengan karahatut tanzih. Ada juga karahatut tahrim. Karahatut tanzih, makruh yang seperti Bapak ini sebutkan tadi. Definisinya, kalau dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Tapi kalau karahatut tahrim, dia derajatnya di bawah haram sedikit aja. Maka para ulama itu menyebutkan makruh perlu diteliti. Siapa yang meneliti itu? Para ulama. Ya, makruh maksud ulama Hanafiyah beda dengan makruh maksud ulama Syafi'iyah, Pak. Nah, ini panjang pembahasan ini. Maka makruh yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah itu derajatnya adik kakak dengan haram. Kalau makruh menurut mazhab Syafi'iyah itu apa yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kemudian ulama usul memiliki definisi tersendiri. Makruh itu apa? Makruh secara bahasa, apa yang kita sebutkan barusan, sesuatu yang dibenci. Yang saya sebutkan tadi itu makruh secara bahasa. Ya Pak ya. Saya sepakat bahwa rokok itu hukumnya makruh secara bahasa. Sebenarnya saya belum selesai tadi. Secara hukum syar'i, saya nggak sepakat kalau sampai makruh yang Bapak pahami tadi. Kalau ditinggalkan berpahala, dikerjakan nggak apa-apa. Walaupun kita boleh berbeda. Silakan, saya begini cara pandangan saya, Bapak begitu, silakan. Ya. Jadi makruh yang saya maksud tadi adalah makruh